gue garap mini album jadi 6 lagu gue. Pas gue udah 6 lagu, makin booming pak, makin rame di Facebook, makin rame gue. Banyak yang upload lagu gue di YouTube jadi rame gitu-gitu. Nah terus abis itu baru tuh Doi satu momen ngasih pertanyaan deep buat gue man. Gimana tuh? Doi satu momen ngasih pertanyaan deep buat gue man. Gimana tuh? Lu milih gini, dia bilang adik-adik aku udah pada tahu lagu-lagu kamu, kata cewek gue gitu, yang ngasih pertama kali tuh. Aku mau ngomong serius sama kamu. Apa gue bilang? Lu milih gue apa musik, kata dia. Wah anjing man. Shit gue bilang. Gila shit man. Bukannya lu yang ngasih pertama kali, gue bilang. Bukan lu yang ngasih. Dia juga pasti nonton nih, gue yakin nih di channel lu dia pasti nonton. Maksudnya bukannya lu pertama kali lu yang ngasih gue lagu. Kenapa? Ngasih jalan lah untuk. Iya, dan gue ada di sini men, sampai gue tua, sampai gue mati, gue masih ada di sini gitu. Makanya gue cuma bilang sama dia gitu. Sorry, gue milih musik, gue bilang. Oh, lu bilang gitu. Lu sorry man. Gue sorry sayang, aku milih musik, gue bilang. Gue nggak bisa milih lo, gue milih musik. Itu terlepas dari bukannya lu nggak tahu, bukan nggak tahu diri atau apa, udah dikasih jalan, bukan gitu kan? Gue sempat mikir gitu, gue sempat mikir gitu. Maksudnya, gue mikir dari banyak perspektif lah, dari point of view yang berbeda-beda. Gue coba buat mikirin gitu. Pas udah kejadian tuh karena gue galau parah kan. Terus abis itu gue jadi kayak mikir, oh iya, kalau dia emang sayang sama gue, harusnya disupport gue gitu. Apapun. Nah tapi waktu itu gue belum gimbal, gue belum tatoan. Nah dia kan orang Arab men. Dia mikir musik itu haram pak. Terus dia juga mikir, maksudnya haram tuh dalam artian gue akan terjerumus ke dalam satu zona hitam yang nggak bisa lepas. Kayak misalnya gue akan gimbal, gue akan tatoan gitu. Dan bener men gitu. Dan dia bener men. Jadi ketakutan dia bener. Jadi istilahnya gini. Perempuan itu kan punya kriteria ya kan, maksudnya ya meskipun finalnya dia tetap dipilih gitu, perempuan itu tetap dipilih oleh seorang laki-laki gitu, tapi minimal dia punya kriteria dalam diri dia gitu. Gue pengen punya cowok kayak gini-gini gitu. Dia nggak pengen punya cowok yang tatoan dan gimbal dan kerjanya nggak di kantoran gitu. Dia nggak pengen punya itu. Nah gue yang menyadari hari ini, ya wis, porsi dia cuma buat ngebuka jalan masa depan gue, bukan untuk bukan untuk nemenin sampai tua. Jadi pesan buat teman-teman tuh, ketika kalian ditinggalkan oleh orang yang disayang, jangan terlalu lebay untuk terlalu ngerasain kesedihan yang berlebihan sampai nokep, sampai nyayat sampai nggak ada senyum tiap hari gitu. Dia manusiawi. Maksudnya di dalam hidup itu apa namanya, kekecewaan itu manusiawi. Maksudnya itu adalah salah satu metode pelepasan jiwa juga men. Salah gitu. satu warna juga sih. Warna di hidup. Tapi jangan terlalu berlebihan gitu. Maksudnya secukupnya lah. Orang yang cabut di kehidupan kita, dia punya porsi ya cuma nyampe situ doang. Iya. Sesimpel itu ya sih. Iya benar. Benar. Mantep sih. Nah, terus abis itu gue jadi berpikir gini Oke. Gue nyiptain lagu Adaku di Sini men. Oke. Dari kejadian itu. Berarti itu setelah putus. Setelah gue ditinggalin lah itu kan. Maksudnya karena gue nggak milih dia kan. Kayak maksudnya gue milih musik, gue tahu gue bakal ditinggalin, tapi gue siapa tahu nih kalau gue udah milih musik, dia ya udah deh enggak deh gue gitu. Ternyata beneran ninggalin gue men. Dan ini lebih gila lebih gila lagi nih. Dia off sosial media sampai hari ini men. Gak main sosial media sama sekali. Dari pertama kali gue putus men. Jadi gue orang yang nggak pernah tahu kabar dia di gimana gitu sekarang. Iya sih bang. Itu sama aja kayak gue nggak pernah tahu bokap gue. Nah sama kayak gue nggak pernah tahu dia itu di mana, udah anaknya berapa gitu. Padahal pasti lu juga pengen kayak, ya kita mau lah silaturahmi gitu. Kayak gue udah punya semua men. Gue udah punya lu juga sekarang. Gue udah punya semua berkat dia gitu. Iya gitu ya benar. Tapi ya udah dia udah nggak peduli juga gitu.
Tapi pasti kayak mungkin ya pasti lah kalau misalnya tiba-tiba dia diangkut tuh supir angkut jadi dengerin Pasti lagu itu lu udah pasti, kayak, itu udah pasti. aduh apa kabar ya? Tapi udah pasti. Tapi untuk bini gue Kalau ini hanya masa lalu ya. Hanya masa lalu. Gue lupa men. Iya. Maksudnya gue terlalu ke bawah. Bang dia udah punya bini. Gue udah terlalu ke bawah nih maksudnya. Tapi ini bukan nostalgia juga. Iya. Jadi gini. Akhirnya gara-gara itu gue nggak tahu dia meritnya kapan dan gimana, selesainya gimana dan gue akhirnya tahu dari teman-temannya bahwa dari setelah putus sama gue dia merit langsung men. Dia langsung merit jadi dia nggak pacaran lagi sama orang setelah gue dia langsung merit. Langsung gitu. kayak taaruf gitu ya. Yoi dan gue bikin lagu Adaku di Sini saat itu. Gue bikin lagu Adaku di Sini dan ternyata ya kamunya di sana. Yoi. Maksudnya gara-gara lagu itu gue jadi bisa ketemu orang banyak. Iya, maksudnya bener. ya balik lagi jadinya wah ternyata Tuhan tuh ngasih momen tuh karena alasan gitu. Bener. Gila sih bang. Gila ya. Kompleks banget dari beberapa lagu lu gue pikir ya banyak kan orang yang bikin lagu ya bikin lagu aja. Mungkin dia tidak mewakili rasa dia tapi dia mewakili rasa orang lain yang pernah dia lihat. Tapi ini hampir semua kejadian di hidup lu tuh jadi lagu gitu kayak Cepu. Bahkan yang terlupakan juga berarti itu real ya. Tetap Tersenyum Kawan juga Tetap real. Tersenyum Kawan, sorry. Yoi, temen gue itu ada di dalam penjara saat itu suara dia gue rekam di waktu pas gue lagi rekaman. Jadi dia tuh lagi di dalam penjara, dia ngomong bahwa pinter-pinter bawa badan gitu. Maksudnya pinter-pinter nongkrong tuh lu harus lu jangan sembarangan kayak gitu-gitu. Terus dan dia sekarang udah meninggal, men. Dia udah meninggal karena sabuan. Maksudnya skenario hidup dia cuma nyampe di hari itu karena mungkin dia kalah dengan godaan. Nice. Dia kalah. Maksudnya ketika teman-teman yang ada di zona itu sekarang, maksudnya lagi pada berjuang kalah, lagi berjuang ngelawan hal itu gitu. Maksudnya lu cuma bisa bilang oke, tapi organ tubuh lu tuh nggak bisa bilang oke, men. Ya lu bayangin lu nggak tidur, men. Coba berhari-hari lu nggak tidur gitu. Sedangkan tidur itu nyarger semua, men. Iya. Betul. Gitu lu nggak tidur gitu. Mending ada yang lu kerjain. Iya. Ini untuk teman-teman yang lagi ada di zona itu nih gitu. Maksudnya kesian lah badan lu gitu. Jangan sampai kalah lu. Ya lu. Please menang dong. Menang lah gitu. Bisa lu keren, men. Keren. Gila sih ini, Bang. Gokil ya. Karena Gua enggak expect sama sekali. Bahkan gua yang gua denger kabar kayak lu mau podcast sama gua aja. Ya gua paling bahas karir apa segala macam atau kenal lebih dekat dengan saya. Tapi setelah dengar cerita lu kayak ya perjalanan skenario hidup lu kayak gila ya. Gua tuh kadang-kadang gini, Bang, kalau ngobrol sama orang ya kayak di podcast gua yang sebelum-sebelumnya, gua tuh pengen kayak lihat cerminan juga kayak misalnya gue kan kadang-kadang misalnya gue ngeluh nih, aduh hidup gue gini ya, aduh gue gimana ya gitu, ngerasa kurang bersyukur atau gimana. Tapi ketika kita ngedenger ini pasti kita kayak masih banyak ya orang yang lebih susah, yang lebih sedih skenario hidupnya gitu, dan lebih belajar gitu, Bang. Dan gue nggak pernah cerita dimanapun, men. Iya gitu. itu dan gue nggak pernah mau lagi. Dan sekalinya ceritanya wow. karena menurutku ngobrol ini adalah pertukaran energi, men. Jadi gue nggak sembarangan orang untuk bisa. Iya sih. Maksudnya ya berhubung lo, makanya gue sangat menantikan hal ini gitu. Maksudnya gue pengen juga banyak teman-teman yang emang belum tahu tentang awal gue berkarya, terus pengen kenal gue lebih dekat lah, maksudnya dia juga pengen kan gitu. Tapi gue selalu bersembunyi dalam terang, men. Benar. Gue ada tapi gue nggak pernah tampil di konten gimana gitu. Nggak pernah ada, Bang. Yoi, gitu sih. Makanya respect banget abang, sekali lagi. Cheers kita. Dari sini. Terima kasih banyak. Tapi gini, Bang, lu kan udah berkarir udah hampir berapa tahun ya dari berarti 2011 gue lulus sekolah. Nah kejadian yang gue ceritain tadi, gue jual PlayStation itu 2012. Berarti sampai sekarang udah hampir. Sekarang 2021. Nah itu kan lu booming tuh nggak jauh, maksudnya dari mulai karir terus booming tuh nggak jauh nih. Sampai sekarang berarti kan wow, lu udah besar banget gitu. Pendapatan lu gitu, apa segala macam gitu. Tapi kayak pernah nggak sih lu, Bang, kayak ketemu
orang-orang yang titik terendah lu deh. Maksudnya lu pernah ngerasain titik terendah lu selain yang tadi ya. Dalam karir, dalam entah kayak lu deep nih. bermusik tapi ada orang yang ngecelek lu, maksudnya ngomongin lu entah dari masalahnya grup band kan pasti ada yang begitu juga atau apa gitu. Wah ini penting juga. Maksudnya ini nggak bisa gue hapus dalam sejarah karir gue men. Gitu. Jadi ini tadi plotnya panjang ya gue ceritain nih. Ini kalau ada penulis nih nonton podcast lu langsung dibikinin buku nih men. Ini aneh nih soalnya, ini aneh nih. Maksudnya mistik lagi nih, gue ceritain mistik lagi nih. Jadi dari pas kejadian pacar gue itu ngasih hadiah dan booming dan gue ditinggalin, hari gue galau kan. Saat itu gue galau. Pas gue galau, gue menciptakan lagu, bahkan lagu-lagu itu yang sekarang ngehidupin gue gitu. Dan itu maksudnya itu booming nggak satu lagu, maksudnya semua orang tuh apal lebih dari 6 lagu malah. Iya, betul. Gua sih maksudnya ketika gue manggung tuh orang nggak 1-2 lagu doang nyanyinya, tapi lagu-lagu yang lain mereka apal gitu. Jadi gue kayak berpikir wow, gara-gara gue galau, gue nuangin rasanya ke lagu, malah makin mistik gitu. Nah setelah booming tuh gue langsung dipertemukan sama orang brengsek di dalam hidup gue men. Wah, siapa tuh? Maksudnya brengsek dalam segi apa nih? Jadi lagu yang booming itu lagu yang booming itu tiba-tiba gue ditelepon dari satu malam. Anjing sih, ini keren banget sih. Maksudnya gue ketika gue flashback ini keren, ini kayak film banget. Maksudnya jadi gue itu kan berkarya independen. Maksudnya gue nggak punya manajemen, gue nggak pernah ikut manajemen, enggak. Jadi gue cuma seorang anak yang nuangin rasa dia di lagu gitu. Udah gitu aja dan jalan terus. Iya. Dan gara-gara dikasih sama pacarnya lagi gitu kan, bukan lagi duit sendiri kan. Nah terus abis itu gue bingung kan manajer gue siapa, ya kan. Ntar orang tiba-tiba ada yang nawarin gue manggung, siapa nih yang ngeteleponnya gitu. Terus tiba-tiba waktu zaman sekolah kan gue masih sering bokul ya kan. Pas ini mistik banget, tiba-tiba edep gue sekolah, edep gue sekolah tiba-tiba datang ke rumah, yuk, gak perlu gue sebutin namanya kan. Terus abis itu, yuk lu main dong di acara gue, sekalian bantu-bantu gue juga, anak gue baru lahir, bla bla segala macam gitu. Oh yaudah ayo sikat gitu. Nah pas dia lagi pengen ngundang gue di acaranya dia, itu ada telepon dari Distara, dia ngakunya dari Distara. Nelpon gue, halo ini Dio How. Iya, kenapa ya? Bisa nggak kamu datang ke kantor kita gitu? Kita mau bikinin kamu CD nih yang bisa dijual di mall-mall, di outlet Distara di seluruh Indonesia. Wah, gue langsung dilema ya. Maksud gue langsung kayak, wah boleh nih, gue bilang. Gue kan selalu misalnya gue ke mall, gue selalu ngelihat toko-toko fisik, kaset, pita gitu kan banyak di Distara, terus CD gitu kan banyak di Distara kan, toko-toko musik gitu kan. Terus akhirnya gue jadi kayak mikir, wah bisa nih kayak gue ada di situ nih ya kan. Gue bingung untuk minta temenin siapa men gitu. Akhirnya edep gue itu gue bingung kan, saat itu dia mau ngundang gue, pas banget ada tawaran kan. Jadi, itu makanya gue pikir apa lu dilema apa gimana. Iya, akhirnya gue jadi gini, bro, lu mau gak jadi manajer gue gitu. Sama edep gue men. Dan itu edep yang selalu bokul di tempat dia terus zaman sekolah. Terus habis itu oh ya udah gitu, ya udah dia besok anterin gue, dia ketemu gue tuh. Dia ketemu gue, pas ketemu gue orang Kocin men, bisnismen gitu, pakai jas gitu, dan itu di studio sewa ternyata. Gue nggak tahu kan, juga anak baru kemarin men. Terus dia bilang dia pengen ngedanain gue, dia pengen ngeproduserin gue segala macam gitu-gitu. Terus begonya gue saat zaman itu, gue mau gitu. Oh ya udah pak, saya senang banget lagu-lagu saya ada di Distara gitu, di toko kaset, saya mau dong gitu. Ya udah besok kamu kesini lagi ya, kamu harus bawa NPWP ibu kamu semua bla 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 segala macam gitu. Oh ya udah gue siapin tuh men besoknya. Ya kan gue excited banget kan. Pasti ya. Wah, nih lagu kapan lagi nih lagu gue kan selama ini kan gue cuma naruh di internet aja tuh, gue lepas aja tuh lagu. Gue pengen lah ada di toko kaset gitu loh. Kan zaman itu kan gue enggak tahu men, di 2011 itu gue enggak tahu gimana caranya nyetaknya gitu kan. Ya udah akhirnya
Pas udah gue bawa semua persyaratan yang dia minta besoknya, ketemu lagi gue sama dia tuh, sama tuh orang tuh. Pas gue ketemu dia itu, gue kasih tuh semua ini persyaratan nih, NPWP-nya Pak, ini KTP saya, bla 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 segala macam. Buat keperluan kontrak kata dia. Oke, gue bilang oke. Oh iya, saya juga minta ini ya, password fanspage kamu biar saya yang manage. Nanti iklan-iklan biar diiklanin di sana, lagu-lagu kamu jadi makin bisa melebar kata dia gitu. Oh ini kampret sih men. Dan gue kasih men. Lu kasih? Gue kasih tuh password fanspage Facebook gue kasih ke dia men. Gue kasih ke dia. Berarti kan dia ngelola dong. Berarti yang ngebuka fanspage gue bukan gue doang kan. Berarti dia bisa akses kan. Habis itu udah kelar. Tiba-tiba dia ngasih kontrak gue men. Setelah beberapa harinya dia ngasih kontrak gue gitu. Pas gue baca gak ada yang menguntungkan buat gue gitu. Wah ini anjing nih, gak ada yang menguntungkan buat gue nih gitu kan. Sedangkan gak ada dia juga, lagu gue udah udah rame gitu. Maksudnya udah bisa jalan sendiri gitu. Akhirnya lu tolak? Gue tolak men. Gue tolak mentah-mentah dia. Gue tolak mentah-mentah dia. Disita akun gue gitu. Wah anjing. Itu akun fanspage gue. Kalau gue naruh lagu baru di situ, itu seminggu udah banyak yang nge-views man. Mau nggak mau itu gue harus bikin fanspage dari 1 likes manusia lagi gitu. Dan itu udah ratusan ribu men fanspage-nya. Zaman itu tuh kan orang buka Facebook kan pasti lihat fanspage kan. Buka musisi siapa gitu kan. Sampai sekarang pun masih ada gitu. Nah terus shitnya gue udah nggak bisa naruh situ lagi gitu. Wah ini gue terpukul parah men di situ. Gue jadi anjing men. Shit gitu. Dan gue kan seneng berantem dari dulu kan. Itu gue samperin men dia. Gue samperin. Itu udah sampai gue angkat tuh, dia udah tinggal gue pukul doang. Gue inget ada CCTV. Wah anjing CCTV nih bisa di penjara gue ya kan. Penganiayaan kan. Akhirnya gue lepas lagi. Gue bilang lu jangan belaga gila, gue bilang. Balikin fanspage gue, dia bilang gitu. Apaan, saya nggak ngerasa blokir. Lah gue ngasih passwordnya cuma sama lu doang, gue bilang. Dia nggak ngaku men. Tapi Belgi, paham gak lu kan dia minta tapi kok dia nggak ngaku gitu kan. Belgi nggak sih maksudnya? Belaga gila gitu, belaga gila. Wah tapi dia menang ada CCTV sih men. Maksudnya di kantor dia kan saat itu kan. Wah itu kalau gue nggak smart banget itu ada CCTV udah gue habisin. Gue kalah sama sisi hitam gue men. Pasti udah habisin tuh. Itu manajer gue yang edep gue itu. Akhirnya dia yang ngomong ngebantai deh. Biarin gue masuk penjara. Jangan gue bilang. Lu kalau masuk penjara gue sama siapa gue bilang. Lu harus ngurus gue lah. Manajer dong nanti. Iya. Gak ada yang bisa mukul juga. Terus abis itu udah kelar ya kan. Gue udah coba buat ya udah deh nggak bisa. Ini mah udah ikhlasin aja. Udah dari nol lagi aja dia bikin fanspage ya kan. Muncullah pet tuh. Ya kan? Tahu kan lu maksudnya media sosial pet kan tahu kan yang ngetik di mana. Iya. Muncul lah pet ya kan. Tiba-tiba itu kan bisa nyetel lagu kan Gi. Maksudnya bisa ngepost lu lagi dengerin apa kan. Tiba-tiba ada lagu gue men di situ. Wih, gue bilang lagu gue ada di pet nih. Kok bisa sih gitu. Secara orang awam gue seneng. Iya. Tapi duitnya kemana gitu ya kan. Betul. Duitnya kemana tuh gitu. Wah ternyata si orang itu men. Satu orang doang itu. Dia doang itu. Dan itu kan muncul di mana-mana bang. Di YouTube Yoi. juga muncul. Jadi kelemahan digital. Dan dia visioner. Dia tuh sudah mengetahui YouTube akan booming. Dia sudah tahu akan digital akan segila sekarang karena emang dia itu kerja di Digital Plus nama perusahaan dia. Gua kasih tahu loh Digital Plus. Namanya yang kemarin gua kasih tahu Instagramnya itu dia. Gue sempat ngasih tahu lu juga kan. Nah, dia abis itu dia masukin ke digital, ke semua digital platform itu dia masukin men. Gue bingung buat nge-report kemana men. Gue bingung ya kan. Akhirnya gue ikhlasin pak. Ikhlasin bang? Gue ikhlasin men. Selama 8 tahun pak. Gue ikhlasin. Dari 2013 dia masukin lagu gue di digital. Sampai COVID kemarin men. Itu kan aduh, itu kalau dihitung-hitung sekitar
Nah itu abis itu sebelum gue hitung akumulasinya Gi, kenapa gue ikhlasin? Karena gue udah ngerasa cukup di panggungan gue. Iya masih cukup karena kan dulu ya panggungan off air masih banyak. Yui, sebelum ada covid ya. Iya, panggung kan, off air gue tuh gue termasuk alhamdulillah banget Tuhan kasih rezeki gue men. Dan gue udah cukup gitu. Maksudnya gue udah ngerasa cukup akan hal itu gitu. Ya meskipun gue bikin album pakai duit manggung gue, dari gue manggung gue bikin album sendiri gitu. Nah setelah itu gue jadi malas bawain lagu-lagu lama gue gitu. Ini mungkin alasan itu gitu. Gue malas tuh bawain lagu lama gue gitu. Karena maksud gue anjing dia diuntungkan gitu. Gue nggak pernah ngepost lagu-lagu lama gue. Gue akhirnya jadi bete sama lagu-lagu lama gue gitu men. Jadi tapi sisi positifnya gue jadi produktif. Benar-benar sampai 7 album jadi. Jadi 7 album dan 7 album itu lagu yang gue produksi sendiri, belum yang sama Warner Music, belum. Maksudnya itu yang resmi lah, yang menurut gue resmi anak gue itu ya. Selebihnya ya udah gue ikhlasin gitu. Nah habis itu setelah gue udah coba buat ya udahlah gue nggak tahu sebenarnya itu antara ikhlas dan bodoh. Kenapa gue bilang ikhlas dan bodoh? Karena gue nggak tahu nge-reportnya kemana gitu. Gue nggak tahu nih cara take downnya dia gitu. Kayak konten-konten lo, ya misalkan konten-konten lo yang ini gitu, kita ngobrol tiba-tiba dipatenin sama orang, dan lu kena copyright kalau kalau lu ngupload gitu. Betul, kan brengsek kan. Itu kan lu yang bikin gitu. Itu brengsek gak sih? Dan itu kayak sama banget kayak teman gue bang. Ada ya? Ada teman gue namanya Sofar Sabi. Dia TikToker dan dia udah meledak banget di TikTok. Gara-gara dia tuh punya editan jedak jeduk. Nah dia tuh yang pelopor utamanya. Dia mau bikin YouTube nggak bisa karena ada orang duluan pakai nama Sofar Sabi dengan view yang banyak dan itu dia. Gila itu gue banget tuh men. Oh kayak gitu ya. Itu gue banget. Jadi dia visioner. Jadi dia ngedaftarin album 14 lagu Gi. 14 lagu, satu album gue yang booming lagi Bor. Yang booming sama dia di-upload karena dia tahu nih, wah ini si anak ini potensi tapi dia bodoh, dia nggak ngedaftarin duluan gitu. Tahu. Dia nggak tahu. Akhirnya manfaatin. Akhirnya dia upload, dia simpel banget uploadnya. Dia download di Google lagu gue, di convert di WAV, baru di upload. Anjir, itu gue tahu ketika gue ngeklaim sekarang. Nah habis itu gini gue ceritain setelah gue ada manggung, setelah gue akhirnya lagu gue booming, kan gue banyak manggung tuh. Jadi gue orang yang nggak pernah nikmatin royalti gue tuh. Jadi gue dari manggung aja, tapi alhamdulillah banget dari manggung aja cukup banget gitu. Makanya gue nggak pernah gue produksi merchandise karena gue udah cukup banget gitu. Gue nggak pengen lari ke angka karena gue udah cukup aja gitu. Gue udah cukup. Udah bersyukur lah segitu udah gila banget men. Gue nggak pernah kerja men. Tiba-tiba gue dapat duit segitu dan itu gue bisa ketemu orang banyak, gue bisa jalan-jalan. Kerja gue cuma sejam doang gitu. Tapi maksud gue gini bang, ini kan ada orang yang udah ngambil hak lu, tapi lu diemin gitu, lu biarin ya udahlah, lu jalan aja sono gitu. Nah itu kan perlu kayak itu deep. Gak mungkin lah lu kelihatan nih orang yang udah ngejahatin lu sampai hidup dari apa yang udah lu lakuin sampai detik itu. Jadi, dan lu diemin gitu. Gue nggak diemin Gi. Gue cuma nggak main keras. Gue tahu rumahnya dia. Oh itu bang. Gue tahu rumahnya dia. Gue tahu dia sekolah di mana, SMP dia di mana, SMA di mana, nama ibunya siapa, rumah ibunya di mana. Gue tahu men. Gue tahu dia lahir di mana. Gue tahu. Jejak digital itu kan nyata. Gue bisa nyari lo itu di internet itu gampang banget. Gue tracking gampang banget gitu. Cari informasi manusia itu gampang banget. Data manusia itu gampang banget di internet. Apalagi kita gitu, apalagi kita yang public figure gitu. Nah setelah itu gue cuma mikir gini Gi, kalau gue hilaf dia pasti gue bantai. Orang aja bisa bunuh-bunuhan gara-gara duit 1.000 loh, 20.000 cewek, gara-gara cewek juga kan? Bisa Maksudnya gue coba buat ngehindarin itu karena mungkin cukup, gue udah dikasih cukup itu kan. Nah pas gue nggak ada manggung, COVID. Wah ini penting banget nih. Apalagi lu punya keluarga ya bang ya. Yui, dan gue udah punya anak dan gue udah married gitu kan. Masih kecil-kecilnya itu kan. Nah pas COVID nih, COVID gue udah nggak ada manggung sama sekali dong ya kan. Pas gue nggak ada manggung sama sekali, jadi
sebelum COVID itu gue ada 8 titik tuh, 8 kota yang mana gue harus manggung gitu. Dan alhamdulillahnya mereka nggak cancel, mereka cuma reschedule doang. Jadi nunggu COVID kelar, izin dapat, gue langsung reschedule gitu. Nah, tapi gue udah prediksiin bahwa ini kayaknya nggak bisa cepet nih gitu. Ini kayaknya 2 tahun atau 3 tahun. Dan gue, lu tau kan, gue orang yang nggak pernah ngegar merchandise dari dulu. Gue nggak pernah nyari bisnis di dalam si Diohau ini gitu kan. Gue nggak pengen tiba-tiba gue jadi seorang pembisnis mikirin duit gara-gara gue jadi Diohau nggak ada manggung gitu. Ya udah, akhirnya gue jadi cuma berpikir gini, anak istri gue harus tetap gue kasih makan. Gue harus mengupayakan lagu yang selama ini dibajak. Sealbum yang booming itu dibajak gitu. Tapi sebelum ke situ ya, lu inget-inget ya, tadi gue coba buat nge-report itu ya, gue cut dulu ya. Gue lupa, gue pernah, jadi setelah kejadian ketemu sama si orang jahat ini, akhirnya gue coba buat nafas baru, gue sign kontrak sama label, salah satu label di Indonesia. Nah itu yang masukin lagu-lagu gue di FTV. Oh iya. Salah satu label lah. Tapi tetap brengsek juga itu labelnya. Kenapa gue bilang brengsek? Karena gue dijebak, royalti gue cuma dapat 9% doang gitu. Dari 100%. Shit man. Gue bilang brengsek, bodo amat. Ya brengsek lah. Maksudnya gue cuma dapat 9% doang gitu. Dan itu gede banget 9% man. 9% tuh gede banget. Gue setiap gue dapat 9% doang tuh. Gue cuma gila gimana 91% dia. Jadi gue dijahatin satu orang sama satu perusahaan. Jadi gue ada 2 pihak yang ngejahatin hidup gue gitu. Parah itu. Dan itu akumulasinya. Nah itu gila. Dan itu gue kontrak 5 tahun. Termasuk ada aku di sini tuh brengsek banget itu. Nah terus abis itu ya gara-gara itu juga gue jadi produktif untuk bikin lagu lagi, Bor. Jadi gue produktif. Jadi gue selalu berpikir bahwa komputer itu kan nyiptain manusia. Harusnya sih kita lebih pintar dari komputer. Betul. Jadi gue nggak pernah takut kehabisan karya. Gue bisa bikin tentang lampu, gue bisa bikin tentang kayu, apapun itu ya. Iya kan, gue bisa bikin tentang apapun, lukisan, tentang apapun, rambut, gue bisa bikin lagu tentang apapun gitu. Akhirnya gue jadi lebih kritis. Akhirnya gue jadi Tuhan gak jahat, Tuhan selalu ngatur untuk dampak yang baik buat gue. Gue harus bisa. Harus ngapain jadinya dari kejadian itu. Iya benar. Nah, lewatinnya gimana gitu. Gue nggak begitu bete akan kejadian-kejadian yang gue alamin gitu. Setelah COVID datang, gue udah ngelewatin 5 tahun sama Warner Music. Gue udah lewatin 2014 sampai 2019 kemarin. Lu bayang gak sih? 2019 gue selesai kontrak sama label yang menurut gue brengsek lah, ya kan? Disambut COVID men. Sekalinya mau keluar dari belenggu tapi sekali mau keluar dari belenggu disambut COVID. Iya maksudnya kan. Nah akhirnya gue mau ceritain nih tentang kebahagiaan gue setelah COVID, ya kan. Makanya gue termasuk manusia yang terima kasih COVID gitu. Kenapa tuh? Pas COVID gue nggak ada manggung dong, ya kan. Selain gue tetap bikin album kan gue harus ngeluarin duit 50 jutaan lah ya kan, untuk produksi gitu. Berarti kan gue harus ada duit lah minimal kan untuk tetap bikin album di saat pandemi kan. Dan gue udah bikin 3 album men di saat pandemi. Dan itu dari mana? Luar biasa men. Jadi gue selalu berpikir bahwa setiap manusia itu sudah diatur sedemikian sistematis oleh Tuhan jalan hidup dia. Apapun itu rezeki, jodoh, kesehatan, semua men. Kita cuma nerima aja gitu. Kita tinggal nerima aja. Gue report gue report si orang jahat. Gue report ke, akhirnya gue coba buat mempelajari, gue ngulik. Selama ini kan gue manggung banyak, jadi gue nggak, ya udahlah biarin aja lah, dia dapat duit dari situ gitu, dari royalti gue ada manggung gitu. Dan itu gede banget kan, jadi gue kayak nggak, udahlah nggak mikirin itu. Tapi pas gue nggak ada manggung, gue jadi ngulik gue jadi mikirin gitu, gimana cara nge-report, gimana cara buat ngurus hak cipta gitu. Akhirnya gue coba jadi ngulik gue. Pas COVID, gue report akhirnya. Berhasil. Awal COVID, gue report bahwa gue adalah pencipta lagu.
Dan ini orang udah ngebajak gue selama 2013. Selama 8 tahun dia ngebajak gue gitu. Berhasil gak bang? Alhamdulillah dia prof man. Wah. Alhamdulillah dia prof. Dan dia yang ngasih tahu gue bahwa 2M man. Yang harusnya gue dapet 2M. Anjir, gue kehilangan 2M. 2M yang gue hilang 2M. Makanya itu 2M-nya bukan 2 minggu ya bang ya? 2 miliar pak. 2 miliar. Makanya orang kalau kehilangan handphone, motor udah ngeluh gitu ya. Kehilangan 2M men. Ya elah bro, 2M itu kalau ditukar rebit. Kalau tukar rebit rumah lo jadi showroom gitu ya. Gila sih bang. Gue kaget juga pas agregatornya bilang ke gue, maksudnya gue nggak percaya gue nggak percaya kan. Gue nggak percaya pas gue klaim dia gitu. Maksudnya gue take down. Terus gue upload. Pas gue report gue udah nyiapin materi-materi yang dia dibajak gitu. Dia bajak. Abis itu gue upload lah lagu-lagu yang dibajak tuh dengan nuansa yang beda. Bukan enggak. Apa? Tetap audio yang sama. Cuma gue itu covernya doang gue bikin muka pembajaknya itu gue taruh cover gue gitu. Di kaos itu. Kalau kalian bisa lihat demo version di Yohao 2013 di situ yang hitam itu ya, yang hitamnya ada merahnya itu. Iya, ada merahnya. Kenapa darah? Soalnya itu berdarah dari 2013 karena dibajak dan di baju gue tuh ada orang yang ngebajak. Gambar muka muka dia gue ganti babi karena babi itu filosofinya rakus. Serakah. Dan di bawahnya adalah pembajak digital. Wah. Semua orang harus tahu. Indonesia harus tahu gitu. Dan dia keliling dunia men. Kalau lu buka Instagram dia keliling dunia men. Dari duit itu. Iya. Nama Instagram keliling dunia. Kampret orang itu men. Dari karya gue 2M pak. Dia udah makan 2M. Gila. Dia poya-poya men. Gila sih itu bang. Nah, setelah gue percaya 2M itu gara-gara gue udah klaim itu lagu kan pas Covid ini kan. Jadi pas gue royalti itu gue pertama kali gue nerima royalti seumur hidup gue. Wah anjir men. Itu gokil men. Jadi yoi pak. Itu gokil. Makanya terima kasih Covid. Dan itu akumulasinya sampai anak cucu gue pak. Wah gila kembali men. Setelah lu udah dijahatin sana sini lu diemin. Tunggu sampai ada fase dimana gua yang ada, maksudnya udah ada part dimana udah lu berhenti untuk nikmatin itu. Makanya gue total gue coba buat selain kayak teman-teman gue pada ke-gap di saat pandemi juga. Teman-teman gue ketangkep di saat pandemi. Gue langsung kayak gue nazar men. Maksudnya itu kan ketika gue udah mulai bangor, ambil rezeki gue, ambil lagi rezeki gue. Paham gak? Senekat itu gue men. Nazar gue mau berhenti, mau stop. Gue pengen fokus untuk memperbaiki diri gue pengen fokus berkarya sampai tua. Gue pengen fokus mimpi-mimpi gue gitu yang tertunda. Terus album gue yang booming yang pertama kali itu udah kembali ke gue gitu. Maksudnya yang mana itu alhamdulillah banget men gitu. Gila sih. Itu bisa sampai anak gue kuliah aman gitu men. Amin. Tapi bang asli dari apa yang tadi kita bahas jujur banyak banget teman-teman yang kita bisa lihat dari sosok Yohao yang biasa cuma kita dengerin dari lagunya dan banyak banget pelajaran yang gue dapet. Kayaknya sih gue mau ngucapin terima kasih banyak, bukan cuma karena lu mau datang ke podcast, tapi lu memberikan salah satu contoh hidup yang kayak ilmu hidup dah yang bisa gua dan cuma di konten lo, gue nggak mau di konten dan orang. Dan dia itu respectnya gue doain lu semoga semakin lebih baik bang, semakin sukses dengan karya-karya lu, semuanya semakin banyak yang nikmatin dengan karya lu dan bahkan bisa ya orang-orang itu bisa jadi termotivasi banget dengan lagu-lagu lu karena gue juga salah satu orang yang senang dengan always positif, gue jadi positif dengan lagu itu jadi gitu. Always positif man. Semakin banyak. Jangan sampai kalah pak. Amin. Siap, jangan sampai kalah. Gokil. Karena waktunya juga udah lumayan lama. Sorry. Aman bang. Aman ini. Yo man. Belum sampai fase ininya. Tapi ini udah cukup padat banget ilmunya dan gua nggak habis pikir bang sampai sedalam ini abang mau ceritain dan gue juga baru tahu cuma di konten lu doang nih. Ternyata
serumit itu dari perjalanan lu sih bang. Gue baru tahu. Nah gue tuh pengen nanya setelah apa yang udah lewat, apa yang udah perbaiki, apa yang udah lu daur ulang dari masa lalu. Sekarang lu juga udah punya keluarga, udah punya anak si Kala Jingga ya. Dan itu lucu banget. Apa yang lu harapin ke depan dan akan lu lakuin ke depan setelah apa yang udah lu lewati dari masa lalu, entah apapun itu? Gue pengen bikin sekolah sih men. Sekolah apa tuh maksudnya? Sekolah alam. Sekolah alam, oke. Gue kaget juga akan royalti yang gue dapet. Gede banget. Maksudnya gue pengen bikin sekolah. Jadi insya Allah ketika dikit lagi mau normal kan, gue pengen bikin sekolah. Bikin sekolah alam dan itu bebas siapapun yang mau belajar kayak gitu. Yoi. Insya Allah. Amin. Lu kan nanya gue pengen apa kan? Gue pengen bikin sekolah men. Dan itu harapan lu juga itu juga. Dan, atau yang lain ada? Lu harus ada di dalam situ nanti. Siap bang, kita gas bang. Mudah-mudahan sebelum gue mati. Amin. Sebelum gue meninggal. Amin. Abang insya Allah panjang umur. Kita semua realisasikan apa yang abang mau, apa yang abang harapkan. Semoga itu terwujud. Amin. Aduh gila ini mantep banget. Ini podcast ini mahal banget podcast nih. Aduh. Sekali lagi Bang Dio gue ucapin terima kasih banyak sudah datang ke podcast ini. Terima kasih teman-teman juga sudah nonton podcast ini. Semoga bermanfaat dari tontonannya. Semoga kita sama-sama belajar dan akan terus jadi lebih baik dari apa yang kita mau, dari apa yang kita lihat gitu. Benar banget. Oke semuanya terima kasih banyak. Gua Egy Hao pamit. Mohon maaf kalau ada salah kata. Salam dari gua podcast Darulang. Gua Egy Hao dan Dio Hao pamit. Dadah.